Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan materi mengenai perilaku organisasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian perilaku kelompok. Perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya, sedangkan kelompok merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Jadi, pengertian perilaku kelompok adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang individu dengan yang lainnya untuk mendapatkan aspirasi anggota, berinteraksi dari setiap individu dan saling bergabung untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Aprilia. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada jenis-jenis kelompok. Yang pertama itu ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah subunit sah dari organisasi yang telah ditetapkan oleh anggaran dasar atau suatu ketetapan manajemen. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang muncul sebagai upaya pemenuhan kebutuhan individu dengan pengembangan tata hubungan anggota lain dalam organisasi. Yang kedua ada kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang jumlah anggotanya sedikit. Nah, di dalam kelompok primer ini, hubungan antara anggotanya itu bersifat personal, mendalam, dan diwarnai oleh kerja. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang jumlah anggotanya banyak. Di dalam kelompok sekunder ini, hubungan antar anggotanya itu bersifat impersonal dan lebih diwarnai oleh kompetisi. Yang ketiga ada kelompok keanggotaan dan rujukan. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang anggota-anggotanya itu secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Nah, sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur untuk menilai dirinya sendiri. Yang terakhir ada kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Di sini kategori deskriptif itu adalah menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alami. Sedangkan kelompok preskriptif itu lebih mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Oke, selanjutnya ada motivasi pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok itu diawali dengan adanya persepsi atau perasaan yang sama untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dalam pembentukan kelompok sosial, tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, melainkan kesamaan di antara anggota-anggotanya. Dan seseorang itu lebih menyenangi berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Ya, contohnya itu ada kesamaan minat, kepercayaan, hobi, dan usia. Selanjutnya ada ciri-ciri kelompok. Ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, merupakan satuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kesatuan manusia yang lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. Yang ketiga, memiliki norma-norma yang mengatur di antara hubungan para anggotanya, sekaligus memiliki kepentingan bersama. Yang keempat, adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Yang kelima, terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan individu yang lain. Baik, selanjutnya perkembangan kelompok ke dalam 3 fase, yaitu A. Fase orientasi, individu mencari atau dalam proses penerimaan dan menemukan persamaan serta perbedaan satu dengan lainnya. Pada tahap ini belum dapat terlihat sebagai kesatuan kelompok, tapi masih tampak individual. Yang B. Fase bekerja, anggota sudah mulai merasa nyaman satu dengan lainnya, tujuan kelompok mulai ditetapkan, keputusan dibuat melalui mufakat daripada voting. Perbedaan yang ada ditangani dengan adaptasi satu sama lainnya dan pemecahan masalah daripada dengan konflik ketidaksetujuan diselesaikan secara terbuka. Yang C. Fase terminasi, fokus pada evaluasi dan merangkum pengalaman kelompok.
ada perubahan perasaan dan sangat frustasi dan marah menjadi sedih atau puas, tergantung pada pencapaian tujuan pembentukan kelompok, kesatuan kelompok. Baik, selanjutnya contoh kasus. Homoseksual adalah orang yang memiliki orientasi seksual dengan sesama jenis. Homoseksual dalam kehidupan masyarakat merupakan kelompok sosial yang masih diposisikan marginal. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih belum mampu menerima orientasi seksual sejenis. Orientasi seksual mereka dianggap berada di dalam masyarakat dari aspek psikologis yang menyebabkan perilaku homoseksual. Selain dari pola asuh, trauma, kecewa dapat juga karena pengaruh lingkungan. Dalam masyarakat umum, selain dianggap memiliki penyimpangan seksual, bagian terbesar masyarakat memandang mereka sebagai individu yang sakit. Itu sebabnya bagi kehidupan orang normal, mereka merupakan bagian kehidupan yang dipandang yang dipandang sangat aneh, dan oleh karena itu harus dihindari. Kehidupan homoseksual dalam kelompok sosial tidak jauh berbeda dengan orang-orang heteroseksual pada umumnya, di mana mereka juga bersosialisasi dengan sekitarnya. Mereka juga bekerja, meniti jenjang pendidikan, bahkan terlibat dalam masalah sehingga mengakibatkan terjadinya suatu konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih karena adanya perbedaan yang tidak dapat dikompromikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk konflik interpersonal yang dialami kaum homoseksual dalam kelompok sosial dan cara mereka untuk mengatasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan rancangan studi kasus, penelitian menggunakan 3 individu homoseksual sebagai subjek penelitian. Metode penelitian ini lebih mengarah pada explanatory atau penjelasan. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara yang dilaksanakan pada bulan Februari Maret. Pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh triangulasi sumber dan metode. Berdasarkan hasil penelitian kepada ketiga subjek menunjukkan bahwa konflik interpersonal yang terjadi pada homoseksual dikarenakan adanya ketidaksamaan pendapat, ide, tujuan, serta adanya kesalahpahaman antara individu yang terlibat. Bentuk konflik interpersonal yang terjadi pada subjek yaitu perseteruan dengan keluarga ketika berusaha membuka identitas dirinya, persaingan antar teman sesama jenis dalam mendapatkan lelaki sebagai pasangannya, perselingkuhan, cekcok karena tidak terima atas pendapat orang lain. Sebagai cara subjek mengatasi konflik interpersonal dalam kelompok sosialnya, yaitu mengambil jarak emosional dengan orang lain merupakan jalan keluar untuk berusaha agar hidup tanpa orang lain dan benar-benar tidak ingin tergantung pada orang lain. Cara mengatasi konflik lainnya yaitu bersikap agresif dengan orang lain yang dianggap sebagai jalan keluar untuk memperlihatkan tidak adanya rasa takut maupun rasa belas kasihan karena tidak ingin ditindas atau dikuasai orang lain. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.